Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Darmawan Iswanto, NIM 191010505714. Mata kuliah Manajemen Operasi, kelas 06 SMJP 002517, Program Studi Manajemen, Universitas Pamulang 2022. Dan saya akan membahas tentang desain produk dan jasa, siklus hidup produk dan pohon keputusan. Definisi siklus produk dan jasa. Perusahaan menghasilkan output untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen akan kepuasan, sehingga output yang dihasilkan seharusnya dapat memuaskan konsumen. Oleh karena itu, produk bisa diartikan sebagai kepuasan yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen. Untuk dapat mencapai maksud tersebut, maka sudah selayaknya perusahaan memfokuskan diri pada pengembangan keunggulan bersaing melalui strategi bisnis, di antaranya pembedaan, diferensiasi, biaya rendah, kepemimpinan biaya, respon cepat. Pada umumnya, perusahaan memformulasikan ulang strategi pemasaran mereka beberapa kali dalam masa hidup suatu produk. Kondisi ekonomi berubah, pesaing melancarkan serangan baru, dan produk melalui tahap-tahap baru dari minat dan kebutuhan pembeli. Akibatnya, suatu perusahaan harus merancang strategi yang sesuai dari tiap tahap dalam siklus hidup produk, rapid response, atau kombinasi di antaranya ketiga strategi tersebut. Menurut Kotler 2304, dari hidup produk terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap perkenalan, introduction. Tahap ini dimulai saat produk baru diluncurkan, karena diperlukan waktu untuk meluncurkan produk ke beberapa pasar dan memenuhi saluran penyalur pertumbuhan penjualan mungkin lambat. Banyak dana diperlukan untuk menarik distributor, penyalur promosi beberapa pada rasio yang tinggi terhadap penjualan, karena diperlukan usaha promosi yang gencar untuk 1. Menginformasikan pembelian potensial tentang produk baru dan belum dikenal. 2. Membujuk orang agar membeli produk tersebut. 3. Mengamankan distribusi toko-toko eceran. Perusahaan memusatkan penjualan pada pembelian yang paling siap untuk membeli, biasanya kelompok berpendapatan tinggi. Selain itu, harga cenderung tinggi. 2. Tahap pertumbuhan, growth. Tahap pertumbuhan ditandai dengan peningkatan pesat dalam penjualan. Penerima awal menyukai produk tersebut dan konsumen tambah mulai membeli produk tersebut. Dan konsumen pun tertarik dengan kesempatan produksi yang laba berskala besar. Penjualan peningkatan lebih cepat daripada pengeluaran promosi, menyebabkan penurunan rasio promosi penjualan. Laba meningkat selama tahap pertumbuhan karena 1. Biaya promosi dibagi pada volume besar. 2. Biaya produksi per unit turun lebih cepat daripada penurunan harga karena pengaruh kemahiran produsen. Tingkat pertumbuhan akhirnya bertumbuh dari tingkat kecepatan ke tingkat perlambatan. Perusahaan harus memperhatikan saat dimulainya tingkat perlambatan untuk menyiapkan strategi baru. 3. Tahap kedewasaan, maturity. Tahap suatu titik pertumbuhan penjualan produk akan melambat dan produk akan memasuki tahap kedewasaan relatif. Tahap ini biasanya lebih lama daripada tahap-tahap sebelumnya, merupakan tantangan berat bagi manajemen pemasaran. Tahap ini dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu kedewasaan tumbuh, growth maturity, kedewasaan stabil, stable maturity, kedewasaan menurun, decaying maturity. 4. Tahap penurunan, decline. Penjualan sebagai besar bentuk dan merek produk pada akhirnya menurun. Produk penjualan biasa lambat dan jatuh sampai titik nol atau bertahan pada titik rendah. Penjualan menurun karena faktor-faktor seperti A. Perkembangan teknologi, B. Pergeseran konsumen, C. Meningkat persaing dalam dan luar negeri. Suatu produk memiliki siklus hidup adalah untuk menegaskan 4 hal, yaitu produk memiliki umur yang terbatas, penjualan produk melewati tahap-tahap yang berbeda dengan tantangan yang berbeda-beda penjual, laba naik dan turun pada tahap yang berbeda, dan siklus hidup produk. Produk membutuhkan strategi pemasaran, keuangan, produksi, pembiayaan yang berbeda dalam siklus hidup mereka. Pohon keputusan. Dalam penelitian operasional,
Teori pohon keputusan merupakan bagian dari pembahasan teori keputusan dan permainan. Pohon keputusan disajikan untuk mengevaluasi hal yang dapat disebut sebagai alternatif tahap tunggal, dalam arti bahwa keputusan di masa datang tidak tergantung pada keputusan yang diambil sekarang. Proses keputusan decision procession adalah proses yang memerlukan satu atau sederetan keputusan yang menyelesaikan tiap keputusan yang diambil mempunyai suatu keuntungan atau kerugian yang berkaitan dengan yang ditentukan pula oleh berbagai keadaan luar eksternal. Yang mengelilingi proses itu suatu segi membedakan dari proses yang lain. Nunung 2003 P59. 1. Pengertian pohon keputusan. Berdasarkan Siswanto 2006 P55, pohon keputusan atau decision tree adalah model visual untuk menyederhanakan proses pembuatan keputusan secara rasional. Visualisasi ini memungkinkan kita untuk memahami proses pembuatan keputusan yang terstruktur, bertahap, dan rasional. 2. Tahap analisis pohon keputusan. Analisis pohon keputusan decision tree terlepas dari kerumitan sebuah keputusan atau kecanggihan tekniknya digunakan untuk menganalisis keputusan tersebut. Untuk mengambil keputusan dihadapkan dengan berbagai alternatif dan kondisi alami. Satu istilahnya adalah alternatif, sebuah tindakan atau strategi yang dipilih oleh seorang keputusan. B. Kondisi alami, sebuah kejadian atau situasi di mana pengambil keputusan memiliki sedikit kendali atau tidak sama sekali. 2. Simbol yang digunakan dalam sebuah pohon keputusan. A. Sebuah titik keputusan di mana terdapat sebuah alternatif atau lebih yang dapat dipilih. B. Sebuah titik kondisi alami di mana kondisi alami mungkin akan terjadi. Diagram pohon seringkali membantu dalam memahami dan menyelesaikan persoalan probabilitas. Diagram pohon biasanya digambarkan dengan lambang yang baku, dimulai dengan suatu nokta bene. Nokta kemudian dibuat cabang-cabang sebanyak peristiwa yang mungkin dapat dihasilkan dari percobaan. Pada masing-masing cabang dituliskan probabilitas terjadinya peristiwa yang bersangkutan. Jika percobaan dilakukan lagi, maka langkah-langkah itu diulang. Menganalisis masalah dengan menggunakan pohon keputusan mencakup 5 langkah, yaitu 1. Mendefinisikan masalah, 2. Menggambarkan pohon keputusan, 3. Menentukan peluang bagi kondisi alamiah, 4. Memperkirakan imbalan bagi setiap kombinasi alternatif keputusan dan kondisi alamiah yang mungkin, 5. Menyelesaikan masalah dengan menghitung IMV bagi setiap titik kondisi alamiah. Hal ini dilakukan dengan mengerjakannya dari belakang ke depan, backward, yaitu memulai dari sisi kanan pohon terus menuju ke titik keputusannya di sebelah kirinya. Ini adalah sebuah contoh gambaran pohon keputusan. IMV merupakan kriteria paling sering digunakan untuk menganalisis pohon keputusan. Satu dari langkah awal analisis ini adalah untuk mengambil pohon keputusan dan menetapkan konsekuensinya finansial dan semua hasil masalah tertentu. Nilai harapan moneter expected monetary value IMV adalah nilai harapan moneter yang diharapkan dari sebuah variabel yang memiliki beberapa kemungkinan kondisi alamiah yang berbeda masing-masing dengan peluang sendiri. Saat peluang diketahui, nilai-nilai maximax dan maximin menyatakan skenario perencanaan kasus terbaik, kasus terburuk. Nilai ini mewakili nilai yang diharapkan atau nilai rata-rata tingkat pengembalian modal. Jika keputusan ini dapat diulang berkali-kali, Heiser dan Reiner 2005 P324 IMV, sebuah alternatif merupakan jumlah semua keuntungan alternatif yang masing-masing diberikan bobot kemungkinan terjadi. Ini adalah sebuah link YouTube pada video ini.
Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.